Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan minggu ke-10 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, minggu kemarin kita sudah melakukan penilaian tengah semester. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, materi kali ini mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ya, saya koreksi kemarin di PTS yang Ananda kerjakan itu pada soal materi kerjasama ini banyak yang Ananda tidak mengerti kerjasama di berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ya, kali ini akan saya lanjutkan materinya. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang bersifat fisik maupun kebutuhan yang bersifat non fisik. Ya, dalam artian manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia menurut Aristoteles disebut sebagai zoopolitikon, artinya manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok. Jadi manusia itu mempunyai kecenderungan hidup berkelompok. Untuk itu perlu dipupuk sikap kerjasama antar satu dengan yang lainnya dalam segala bidang kehidupan masyarakat, dari lingkup terkecil yaitu keluarga sampai lingkup terluas yaitu bangsa dan negara. Dalam bidang apa saja kerjasama di masyarakat? Nah, tentunya saja kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Dalam lingkungan yang lebih sempit, kerjasama dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Dalam lingkup yang lebih luas, kerjasama dilakukan berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama antar umat beragama. Yang A yaitu bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Mari kita sejenak melihat lingkungan rumah kita. Ada siapa saja di dalam rumah kita? Ya, ada ibu, ada bapak, ada adik, ada kakak. Nah, tentunya keluarga lah adalah masyarakat terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun masyarakat terkecil, keluarga merupakan lingkungan pertama pengenalan pendidikan sebelum sampai ke masyarakat. Setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, bentuk-bentuk sikap kerjasama dalam keluarga dapat ditunjukkan antara anggota keluarga antara lain. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian rumah. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga, mematuhi setiap aturan yang ditetapkan dalam keluarga. Yang keempat, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi 4 poin ini harus ada di dalam setiap rumah yang ada di keluarga. Ya, yang B yaitu bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat terdiri dari beberapa individu yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, bergaul dalam waktu yang lama, mempunyai aturan yang mengatur bagaimana warganya. Untuk memunculkan kesadaran diri pada setiap warga sebagai satu kesatuan, kesadaran diri sebagai satu kesatuan akan mendorong terwujudnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga akan tercipta masyarakat yang harmonis, nyaman, dan tertib dan tentram. Ya, bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat yaitu yang pertama, pelaksanaan kerja bakti untuk kebersihan lingkungan. Ya, biasanya kerja bakti ini setiap minggu atau dilakukan sebelum datangnya hari raya atau bulan puasa. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan, misalnya tetangga sedang sakit, kita wajib untuk menjenguk. Yang ketiga, ikut serta melaksanakan program sistem keamanan lingkungan atau siskampling, ya, ronda malam, jaga malam, biasanya itu dijadwal bergantian antar rumah-rumah warga. Yang keempat, mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat, misalnya di dalam gang ada aturan dilarang membunyikan motor
di atas jam 9 ya, kita harus mematuhi aturan itu karena yang membuat bukan satu orang tapi masyarakat yang ada di lingkungan itu. Ya, yang C itu kerjasama dalam bidang politik. Kehidupan politik di Indonesia harus berlandaskan pada sila-sila Pancasila, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dari sila keempat ini mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan suatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan. Ya, bentuk kerjasama dalam bidang politik dalam kehidupan bermasyarakat antara lain ikut serta dalam memberikan hak pilih dalam memilih kepala desa atau pemilihan umum. Contohnya kalau kita umur 17 tahun kita wajib menentukan hak pilih kita. Yang kedua, ikut membantu bergotong royong mendirikan tempat pemungutan suara ya, kita harus ikut dalam berkecimpung di desa atau di masyarakat untuk mendirikan tempat pemungutan suara atau ikut bekerja bakti mendirikan. Yang ketiga, menjaga bersama-sama agar pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar. Itu. Yang D, bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya. Sebagai bangsa yang hidup penuh dengan keberagaman, berbagai permasalahan baik permasalahan sosial maupun permasalahan budaya pasti tidak bisa dihindari. Permasalahan sosial yang sering kita jumpai di masyarakat antara lain kemiskinan, pengangguran, ya kenakalan remaja, pelanggaran terhadap aturan atau norma, tawuran dan lain-lain. Sebagaimana untuk mengatasi hal itu, semua warga masyarakat perlu bekerja sama dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga kehidupan masyarakat menjadi tentram. Ya, bentuk kerjasama dalam bidang sosial tersebut dapat dilakukan antara lain yaitu gotong royong memperbaiki jembatan yang roboh, kebersihan lingkungan, menjaga kepentingan lingkungan yang bersifat kepentingan umum. Yang kedua, membantu tetangga saat mengalami kesusahan, misalnya bersama-sama membantu mendirikan rumah tetangga yang roboh karena musibah angin, musibah hujan deras, membantu korban bencana alam sesuai dengan kemampuan, contohnya kita menggalang dana. Yang keempat, memberikan informasi kepada pihak berwajib jika ada peristiwa kriminal yang menjadi saksi dalam kriminal. Maksudnya kalau ada kejahatan kita harus melaporkan dari sekitar kita. Yang E, bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama dalam membayar pajak, di mana para wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak, sementara pemerintah dengan kewenangannya menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya, contohnya kita membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, gunanya untuk apa sih itu? Ya, untuk membangun jalan raya, infrastruktur, terus membangun fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat. Tapi kadang kita membayar pajak tapi jalan umumnya itu tidak sesuai yang kita inginkan. Contohnya apa? Yang berlubang, banyak jalan umum yang rusak. Nah, mungkin itu karena kesalahan pemerintah ya. Karena kita sudah membayar pajak tepat waktu, tapi pemerintahnya tidak melaksanakan apa yang diinginkan rakyat, seperti itu. Yang kedua, kerjasama mendirikan koperasi sebagai salah satu usaha soko guru perekonomian Indonesia, di mana koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Nah, ikut mendirikan koperasi, misalnya kalau di daerah kita yaitu KUD, Koperasi Unit Desa, itu sangat membantu masyarakat di sekitar. Yang ketiga, kerjasama memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil
dengan sistem pengembalian yang tidak merugikan pengusaha kecil. Ya, biasanya ini sudah diterapkan di pemerintah, yaitu kredit usaha rakyat, yaitu masyarakat itu bisa mendapatkan uang modal dan mengembalikannya dengan kredit, yaitu dengan mengajukan KUR, kredit usaha rakyat. Yang selanjutnya F, bentuk kerjasama bidang pertahanan dan keamanan, melaksanakan kegiatan ronda malam atau siskampling untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ya, siskampling itu masuk di kegiatan yang kerjasama dalam bidang pertahanan, juga kerjasama dalam bidang lingkungan masyarakat, karena sama-sama menjaga dan melaksanakan ketertiban yang ada di masyarakat. Yang kedua, membentuk kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan yang terjadi. Ya, biasanya setiap daerah itu, desa biasanya ada Babinsa dan Babin Kantipmas itu loh. Ya, setiap desa itu ada salah satu tentara dan polisi yang biasanya berkeliling atau berpatroli di daerah itu. Ya, biasanya Babinsa atau Babin Kantipmas itu. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya kegiatan bela negara sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Nah, ikut bela negara sesuai kondisi lingkungan sekitar itu contohnya kita jika nanti ada peperangan yang mendesak, jika negara Indonesia ini membutuhkan kita harus siap siaga untuk terjun ke medan perang seperti itu. Ya, mari kita ingat kembali, baik memperhatikan kepentingan bersama dan saling menguntungkan. Faktor yang mendorong terjadinya kerjasama adalah motivasi pribadi. Ini berarti tujuan pribadi di himpunan dalam usaha-usaha bersama untuk mencapai adanya kepentingan umum sebagai tujuan yang ingin dicapai. Motivasi keinginan seorang untuk menolong pihak lain karena panggilan hati dan adanya tuntutan situasi. Ya, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusifme atau menyendiri atau berkelompok sendiri. Dalam lingkup yang lebih sempit, kerjasama dapat juga dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Dalam lingkup yang luas, yaitu dilakukan berbagai bidang, baik dalam bidang sosial maupun politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, atau kerjasama antar umat beragama. Kali ini ada 5 soal, nanti saya paparkan di GCR atau saya tugaskan di GCR. Nanti buat teman-teman kalian yang belum masuk GCR, karena jumlah siswa yang online tidak sesuai dengan ada yang di GCR. Di GCR cuma 10 orang, tapi siswa yang online lebih dari itu. Makanya dari itu saya harap Ananda membagikan link atau undangan GCR-nya ke teman kalian, biar sama-sama nanti tidak telat mengumpulkan tugas. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan ke-10 kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.